saya percaya kasih karunia Tuhan beserta kita semua. Di saat keadaan seperti ini, di mana kita belum bisa beribadah di gereja, dan kita semua beribadah di rumah masing-masing, saya percaya kita tetap bisa masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, masih boleh Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa hati kami yang menyembah Tuhan. Kami membawa syukur kami Tuhan ke hadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami siap Tuhan untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ku terima darimu.
nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tertitiknya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami tahu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, awal, pertengahan, dan akhir daripada penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, otoritas ada di tangan-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Kau mau sampaikan bagi kami. Kami siapkan hati kami sebagai ladang yang subur untuk taburan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan yang siap untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali. Saya percaya kita semua rindu untuk bersama-sama beribadah di gereja seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu di dalam era-era sebelum COVID-19 ini. Tetapi hari-hari ini kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukannya karena bangsa kita juga mengalami musibah karena pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlalu. Tetapi kita doakan bersama agar COVID ini segera berlalu, sehingga apa yang kita rindukan bersama bisa segera terwujud. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini, atau kondisi yang terjadi karena COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Pembahasan hari ini akan saya bagi di dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, sikap kita keluar. Artinya, bagaimana sikap kita terhadap kehidupan sosial masyarakat, pemerintah, lingkungan di mana kita berada. Pembahasan yang kedua adalah sikap kita ke dalam, yaitu bagaimana kita menguatkan kita secara pribadi supaya kita dapat bertahan dan menang menghadapi COVID-19 ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai sikap kita keluar. Sikap yang ada hubungannya dengan lingkungan sosial masyarakat, pemerintah di sekitar kita berada. Kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang berbahaya. Orang bisa terpapar melalui droplet, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, melalui pegangan pintu, melalui kursi, atau berbagai media lain di mana virus ini menempel. Saudara yang terkasih, virus ini di satu sisi mematikan, tetapi di satu sisi paparan virus ini juga dapat disembuhkan. Nah, kita tahu juga bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan yang luar biasa untuk bagaimana agar wabah ini bisa ditanggulangi. Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Sebagai contoh, kita di DKI Jakarta ada PSBB, kemudian protokol-protokol kesehatan yang ada, bagaimana kita harus hidup dengan physical distancing, kemudian social distancing, kita harus keluar dengan pakai masker, kita harus banyak cuci tangan. Nah, ini adalah salah satu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar wabah ini bisa kita tanggulangi dan kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi hal ini? Nah, sebagai anak Tuhan tentu saja kita harus mendukung penuh pemerintah dalam penanggulangan COVID ini agar bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini terbebas dari pandemi
COVID-19 ini. Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sikap kita ke dalam. Nah, sikap ke dalam artinya sikap terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita memastikan bahwa kita kuat menghadapi kondisi yang ada terjadi sekarang ini. Nah, pembahasan yang kedua ini juga kita akan bahas beberapa bagian. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi fisik atau kesehatan tubuh, kita tahu bahwa faktor imunitas itu sangat berpengaruh bagi kita untuk bertahan menang melawani COVID-19. Di satu sisi, faktor imunitas ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati kita, saudara. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita kalau kita pandang dari sisi kesehatan tubuh kita? Saudara, firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sikap kita adalah, selain kita menjaga tubuh kita juga harus menjaga suasana hati kita, supaya kita selalu bersuka cita, sehingga faktor kekebalan tubuh kita juga akan semakin menjadi baik. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi. Kita pribadi, masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara. Ada orang yang gajinya dipotong, ada orang yang nggak digaji, saudara ya. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya tutup, dan banyak lagi contoh yang lain mengenai dampak COVID-19 ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kondisi seperti ini kalau tidak disikapi dengan benar, saudara, akan dapat menimbulkan banyak perkara yang tidak baik, yang akan merugikan baik diri kita sendiri, keluarga kita, orang di sekitar kita, bahkan masyarakat luas. Karena sikap yang salah terhadap kondisi ekonomi yang berat ini akan menimbulkan banyak kita kemungkinan akan melakukan hal yang tidak baik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan menghadapi terpaan di bidang ekonomi dalam hal pandemi ini? Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ketiga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Matius 6 ayat 25 sampai 33 tadi mengatakan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang mempunyai alam semesta jagat raya, yang juga mempunyai kehidupan kita semua. Dia yang punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, jangan kita khawatir. Tetapi ayat 33 mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang terkasih, itulah sikap yang kita jalani, bahwa menghadapi kondisi yang seperti ini, kita tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Lantas apa yang harus kita lakukan? Menindaklanjuti sikap ini. Saudara, ketika satu pintu tertutup, maka akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Beberapa yang saya kenal, mereka ada yang mulai beralih ke bisnis online, ya. Ada yang bikin makanan kemudian dijual melalui GrabFood, ojek online dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi banyak peluang-peluang usaha yang baru yang dibukakan Tuhan. Saudara percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk menjaga saudara dan saya untuk tetap ada dalam kendalinya. Saudara, oleh karena itu hari-hari ini baiklah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah kita semakin sungguh-sungguh melekat erat sama Tuhan. Saudara, keadaan kondisi COVID ini betul-betul mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa tanpa Tuhan sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita semua merendahkan diri dan sungguh-sungguh memiliki waktu yang indah yang di dalam Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Segala apapun yang kita miliki, harta, kekayaan, jabatan, apapun juga tidak dapat menolong kita dalam hal ini, saudara. Nah, oleh karena itu, ini waktunya. Ini waktu yang indah sebenarnya yang Tuhan berikan buat kita, semakin melekat sama Tuhan. Mari saudaraku, kita banyak-banyak masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Banyak-banyak baca firman Tuhan. Banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di lain itu saudara, karena kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita juga harus peduli. Bahkan sekalipun kita di dalam kekurangan, kita harus peduli, saudara. Sekalipun kita di dalam kekurangan, kita tidak boleh egois. Saudara, percayalah. Saudara, ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita. Sekalipun mungkin kita punya hanya sangat terbatas, tetapi ketika Tuhan gerakan untuk kita melakukan sesuatu, saudara mulai. Mari kita menabur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang memberi dengan segala sukacita, ya saudara ya, dengan segala niat yang tulus, apalagi ketika kita dalam kesusahan, semuanya itu pasti tidak di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi sikap kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi pada prinsipnya, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu memiliki rasa takut yang berlebihan. Memang kita tahu COVID ini berbahaya. Kita tahu coronavirus ini mematikan, saudara. Sudah banyak sekali korban yang jatuh. Tetapi satu hal bahwa kita tahu, Kejadian 1 perikopnya mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan tidak ada satupun, saudara, yang terjadi di dunia ini di luar kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu, sikap kita dengan jelas adalah bahwa kita nggak boleh takut, tetapi kita harus betul-betul tetap waspada. Sebagai bagian dari umat Tuhan juga, sebagai bagian dari bangsa ini, kita juga harus ambil bagian dengan aktif, yaitu dengan mengikuti setiap aturan yang telah pemerintah anjurkan, supaya kita juga terlepas dari paparan daripada virus ini. Di satu sisi kita tidak menyebabkan orang lain juga terpapar. Dan ketika kita semua bisa memutus mata rantai
penyebaran coronavirus ini, maka kita percaya bangsa kita akan segera terbebas dari virus ini dan kita kembali pada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kita bisa beribadah bersama di gereja, kita bisa mengikuti dan menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Tapi ingat, COVID-19 ini merupakan suatu peringatan yang keras daripada Tuhan, bahwa segala keakuan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, segala apapun yang kita miliki, itu dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, lepas daripada kondisi ini nanti, suatu saat ketika COVID ini sudah berlalu, seharusnya sebagai anak Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita sombong, kita angkuh dengan segala keberadaan kita, minta ampun sama Tuhan, saudara. Karena ternyata nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua dikuatkan, semua kita akan melewati masa ini dengan kemenangan yang gila-gilaan, karena kita percaya ketika kita melakukan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, itu akan menjadi bagian yang terwujud nyata dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga yang kita akan bacakan bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Setelah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan memberkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ngamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati kita akan buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, saudaraku.
Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Saatnya kami bersyafaat, kami berdoa biar kiranya lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa. Bapa, kami berdoa juga untuk keselamatan dan pertobatan jiwa-jiwa di bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, dan kebangkitan dalam semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami juga berdoa, kami minta Tuhan kiranya mujizat dan tanda ajaib terjadi di bangsa kami. Kami minta hikmat dan tuntunan-Mu, ya Tuhan, untuk semua pemimpin bangsa kami dan semua pemimpin rohani yang ada di bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, semua, ya Tuhan, lembaga tinggi negara yang ada, TNI, Polri, Tuhan, aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Bapa, biarlah kiranya Engkau memenuhi mereka dengan hikmat dan tuntunan-Mu, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, biarlah kiranya kuasa yang daripada itu turun atas gereja-gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIA dipakai Tuhan sebagai messenger untuk Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga semua keluarga besar Empang 3 dimanapun berada Tuhan. Bapa, Engkau menyertai anak-anak-Mu, Engkau menyertai mereka dalam seluruh aspek kehidupannya. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan juga tuntunan-Mu, ya Tuhan, atas semua keluarga besar Empang 3 dimanapun berada, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan, semakin hari semakin dekat, semakin melekat erat kepada Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami semua menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau yang mencukupinya Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat kepada kami semua, keluarga besar Empang 3, agar semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang mengalami sakit penyakit apapun, karena mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan dalam firman-Mu, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati jasmani, rohani, jiwaninya, dan Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus, kami naikkan setiap doa kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Allah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.